Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillah, dengan namanya sempurna segala sesuatu. Alhamdulillah, segala puji baginya atas segala kesempurnaan nikmat dan ciptaannya. Maka saya mengajak semua teman sekalian untuk bersama mensyukuri nikmat yang telah kita rasakan dan sedang kita rasakan. Karena tidak banyak dari manusia yang mampu mensyukurinya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas segala pengorbanan beliau, saat ini kita bisa hidup di atas cinta dan kasih sayang Allah. Allah berikan cintanya kepada kita sehingga terlalu mudah kadang kita mencampakkannya. Terlalu banyak mata yang menangis mengharap hidayahnya, tapi terlalu jarang kita tersenyum di atas hidayahnya. Saat ini saya tidak sedang berbicara tentang betapa durhaka kita kepada Allah, tapi saya ingin mengingatkan kembali betapa Allah cintai kita. Hari ini Allah buktikan lagi cintanya kepada kita semua. Allah sampaikan nomor kita hingga berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allah buktikan cintanya dengan memberikan kepada kita kesempatan lagi untuk meraih taubatnya di bulan suci ini. Betapa banyak orang yang tahun lalu bersama kita tersenyum menyambut bulan suci Ramadan, namun sekarang telah berada di bawah tumpukan tanah. Atau betapa banyak orang yang disampaikan umurnya hingga bulan suci Ramadan, tetapi tidak bisa lagi untuk meraih ampunan dan rahmat Allah di bulan suci ini. Tetapi kita, ikhwani fiddin rahimakumullah, kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Yang jelas kita tahu kapan kita harus bersujud untuk Tuhan kita. Karena tugas kita adalah mempersiapkan diri kita untuk hari yang jauh lebih indah daripada masa depan yang sedang kita kejar di dunia ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, orang yang cerdas adalah mereka yang pandai mengintrospeksi diri dan mempersiapkan amalan untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah mereka yang tunduk dengan hawa nafsunya dan hanya berangan-angan tapi tidak beramal. Maka saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama memanfaatkan bulan suci ini. Jika kita kemarin adalah orang yang berlumuran dosa, maka di bulan ini waktunya untuk kita bersihkan. Jika kemarin kita adalah orang yang sudah jauh melangkah dari rahmat dan cinta Allah, maka hari ini waktunya untuk memulai langkah agar kembali lebih dekat. Jika kita adalah orang yang sudah berada dalam rahmat dan cinta Allah, maka hari ini mari kita mulai perlombaan kita untuk menjadi orang yang paling dicintai olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan dalam hal demikianlah kalian saling berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyamalil amilun. Dan dalam hal demikianlah hendaknya kalian amalkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Bukankah kita telah sepakat bahwa mati tidak ada yang tahu, dan bahwa setelah dunia ada akhirat? Waktu itu kita menuai apa yang kita amalkan di dunia. Tapi bukan berarti kita hidup hanya untuk mencari akhirat kita dan melupakan dunia kita, melainkan kita harus selalu menyertakan akhirat dalam setiap urusan dunia kita. Dunia hanyalah jembatan, maka seberangi ia, jangan engkau sejahterakan. Demi Allah, jika kita tidak persiapkan amal kita hari ini untuk akhirat kita, maka sungguh di neraka tidak ada air bagi orang yang haus. Tapi kalau hari ini kita mau memulai mempersiapkan diri untuk hari itu, sungguh kita akan bahagia di atas nikmat surga bersama orang-orang yang dicintai. Nikmat yang tidak tara, tak pernah ada mata yang pernah melihat indahnya, tak ada telinga yang pernah mendengar sayup-sayup rinainya, dan tak ada pikir yang mampu menggambar keindahannya. Maka tanyakan pada diri Anda masing-masing pilihan yang mana Anda inginkan. Selagi Ramadan masih berada di antara kita, maka siap untuk membuat kita keluar sebagai pemenang di hari yang fitri nanti. Karena ketika Ramadan ini berlalu, ia akan pergi bersama semua kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan menjadi kasih Allah dengan puasa, kesempatan mendapat pahala yang banyak melalui baca Al-Quran, menjadi muslim dermawan dengan memperbanyak sedekah dan infak. Bahkan Anda akan kehilangan kesempatan menjadi orang yang lulus dari sekolah Ramadan ini dengan membawa predikat takwa, karena Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Setelah bertakwa, maka Andalah orang yang untuknya Al-Quran ini diturunkan. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Inilah kitab yang tidak keraguan kepadanya sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Setelah itu apa?
Anda akan keluar dari dunia ini sebagai pemenang. Ketika ruh berpisah dari badan, malaikat akan datang lalu menyambutnya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Umar radhiyallahu anhu ketika di penghujung hayatnya pun menangis. Lalu ia katakan kepada anaknya Abdullah bin Umar, "Wahai anakku, campakkan pipi ayahmu di atas tanah. Semoga Allah merahmati dan mengampuni ayahmu ini." Demi Allah, saya katakan apa yang membuat Umar melakukan hal itu. Padahal ia telah habiskan umurnya bersama Nabi untuk Allah dan agamanya. Padahal dia telah habiskan hidupnya untuk jihad, berdakwah, menebar keimanan, menanam ketakwaan, dan telah dijamin untuk masuk surga. Bahkan waktunya selalu ia habiskan bersama kerinduan kepada Allah. Tetapi mengapa ia masih menangis? Siapakah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara sahabat Nabi? Siapakah orang yang menghabiskan waktunya hanya bersama Nabi hingga Nabi meninggal? Bahkan ia sudah dipastikan tempatnya di surga. Bukankah ia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Tetapi walau demikian ia pun menangis ketika maut menjemput. Ketika ditanyakan mengapa beliau menangis, beliau menjawab, "Sungguh aku tidak menangis karena dunia kalian ini, tetapi aku menangis karena sedikitnya bekalku, karena lemahnya imanku, dan karena aku takut jika aku seandainya akan dijatuhkan dari Shiratul Mustaqim, kemudian aku menjadi penghuni neraka." Saudaraku yang kucintai, jika Umar bin Khattab dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan amal ibadah yang begitu banyak, dengan kedudukan yang begitu mulia, serta telah pasti tempatnya di surga, mereka masih menangis karena takut kepada Allah, hingga mengeluarkan kalimat yang sedemikian menghayati hati. Lalu saya dan Anda, apa yang pantas kita katakan? Semoga Allah menjadikan kita di antara orang-orang yang dianugerahkan rasa takut kepadanya, sehingga kita akan lebih giat lagi untuk beribadah dan berbekal untuk akhirat kita, lalu kemudian menjadi orang yang beruntung di akhirat kelak. Sekian kiranya beberapa kalimat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.